Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Untuk puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Susanim pada podcast hari ini. Puji Tuhan, kita akan mendengar akan firman Allah sebagai renungan kita pada hari ini, yang saya ambil di dalam Kejadian pasal pertama, kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Renungan podcast pada hari ini saya memberikan judul Tujuan dan Prioritas Allah bagian pertama, karena nanti akan ada bagian-bagian selanjutnya. Jadi judulnya adalah Tujuan dan Prioritas Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Susanim yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kita ketahui bahwa Allah adalah Sang Pemimpin utama, dan Ia memanggil setiap orang yang percaya untuk memimpin orang lain, yang dimulai dalam lingkup keluarga, kemudian berkembang dan berkembang selanjutnya. Allah dapat mengatur ciptaannya dalam banyak cara, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencana Allah, rencana kekekalannya. Tapi Tuhan juga dapat memilih ciptaan manusia yang mempunyai roh serta kemampuan untuk berhubungan dan mengikuti Allah secara penuh. Ya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi? Bila kita merenungkan saat ini, apakah kita dilahirkan ke dunia hanya untuk diselamatkan dengan menerima hidup kekal bersamanya? Tidak hanya itu, tetapi sejak semula bumi diciptakan Allah menghendaki kita dapat memerintah atas segala makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Memerintah antar sesama, artinya Tuhan memberikan kewenangan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kuasa pada kita, pada diri kita, saudara dan saya, untuk berkuasa dalam hal memimpin sesama manusia. Kita ditempatkan menjadi pemimpin di dalam lingkup komunitas. Kita ditempatkan Allah untuk memimpin di dalam organisasi. Kita ditempatkan Allah untuk memimpin di dalam wadah-wadah pelayanan. Kita ditempatkan Allah, dipercayakan Allah untuk memimpin di dalam keluarga, lingkup rumah tangga, dan sebagainya. Harus kita sadari bahwa semua itu adalah untuk menggenapi rencana Allah yang kekal.
atas kehendaknya atau atas kasih karunia-Nya memberikan kewenangan kepada kita orang percaya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini, yaitu dengan menuntun orang dalam komunitas, dalam keluarga, dalam wadah apapun, organisasi apapun. Kita harus menyadari bahwa kita diberikan kemampuan, kita diberikan kepercayaan untuk menuntun, mengarahkan, dan memimpin kelompok-kelompok yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Jadi mari kita merenungkan saat ini, apa manfaat kita berada di muka bumi ini. Mari kita memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan, mengayomi, menuntun orang banyak kepada jalan yang benar, kepada jalan keselamatan. Tidak hanya itu, tetapi sejak semula bumi diciptakan, Allah menghendaki kita berkuasa di atas bumi ini. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Jadi kita melihat di sini bahwa keberadaan hidup saudara dan saya, orang-orang percaya, merupakan tujuan dan prioritas Allah yang sebenarnya. Tujuan Allah menciptakan manusia, saudara dan saya. Yang pertama, Allah ingin mendapatkan manusia dapat memimpin, dapat berkuasa di atas muka bumi ini yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rancangan Tuhan itu sendiri, menjadi seorang pemimpin di mana Allah menetapkan untuk memimpin umat-Nya. Dengan demikian, maka Allah akan merasa senang, tersenyum dengan kita karena kita menjalankan amanah yang Tuhan berikan kepada kita dalam hal memimpin, dalam hal mengayomi, dalam hal menuntun, mengarahkan sebuah kelompok-kelompok kecil, komunitas atau wadah yang dipercayakan Allah untuk kita ada di dalamnya sebagai pemimpin. Yang kedua, manusia diciptakan Allah ini bukan hanya serupa dengannya, tetapi juga memiliki gambarnya, serupa dengan gambar Allah, ya, memiliki gambarnya, rupa, ya. Hal ini mengacu kepada hal yang dalam lingkungan di luar, ya, atau eksternal. Dan gambar Allah, gambar mengacu kepada hal yang di dalam. Ini berbicara tentang ketika kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan, melayani Allah, dan Allah mempercayakan kepada kita sebuah kelompok, sebuah komunitas. Allah mempercayakan untuk kita pimpin. Itu berarti kita harus memberi diri, ya, secara lahir dan batin. Bukan hanya secara lahiriah, dalam kesibukan kita, dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, secara fisik kita lakukan. Tetapi ketika itu bertentangan dengan apa yang disebut dengan roh kita, batin kita, maka itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Allah tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi Allah menginginkan supaya kita melayani secara lahiriah dan secara batiniah, supaya sesuai dengan rancangan Allah dalam dirinya bagi orang percaya, saudara dan saya. Allah ingin manusia bukan hanya serupa dengan dirinya secara lahiriah, tetapi juga segambar dengannya secara batiniah, secara rohani. Demikian manusia dapat memiliki perasaan, dorongan batin, kehidupan
dan memiliki sifat yang sama dengan diri Allah itu sendiri. Allah ingin manusia serupa dengan dirinya, sehingga setiap orang yang berkontak dengan manusia semacam ini akan merasakan sifat Allah. Inilah keputusan yang dibuat dalam rapat kealahan kita. Ketiga, Allah memberikan kuasa dalam hidup saudara dan saya dan menaruhnya ke atas kita. Allah ingin dan melihat kita dapat memimpin umatnya, membawa kepada jalan yang benar, membawa kepada keselamatan. Sebanyak-banyaknya umat yang Allah percayakan kepada kita untuk dipimpin, untuk diayomi dan sebagainya, maka membuat hati Allah senang. Nah, sungguh besar kasih karunia Allah dalam hidup saudara dan saya. Meskipun kita sering jatuh dalam dosa, namun janji Allah tidak berubah, yaitu memberi hidup saudara dan saya, memberi kemampuan. Dia memberikan kuasa untuk kita melayani bersama dengannya. Demikian renungan podcast pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau telah memperdengarkan kepada kami firman-Mu, dan biarlah itu menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu kami adalah tujuan dan prioritas Allah. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk berada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah jemaat Tuhan, jemaat Susanim. Ya Tuhan, seluruhnya Engkau kuatkan, Engkau tambahkan iman, Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, dan Engkau senantiasa menolong, menyertai, dan menuntun kami semua jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan podcast. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.